Halo Sobat KPPN 007, jumpa lagi dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-7 bersama saya Yanti Juliana sebagai host. Nah, di kesempatan kali ini saya telah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa yang datang dari jauh, yang saya ingin gali ya aktivitasnya, mungkin kegiatan-kegiatannya yang sangat berguna pastinya. Nah, sebelumnya mari kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi ini ada tamu ada Alpin, ada Ardin, ada Fitri dan Vivin ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, ayo perkenalkan diri dulu satu-satu. Sapa Sobat KPPN 007. Silakan. Halo, nama saya Ardin Telebanua, jurusan OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran, berasal dari SMK Negeri 1 Bawalato, Kabupaten Nias. Halo Sobat 007 KPPN Gunung Sitoli, perkenalkan nama saya Alpin Ahmad Waruhu, kelas 11 jurusan OTKP, asal sekolah SMK Negeri 1 Bawalato, umur saya 18 tahun. Halo Sobat KPPN Gunung Sitoli 007, perkenalkan nama saya Fitriani Lase, kelas 11 OTKP, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, asal sekolah SMK Negeri 1 Bawalato, usia saya 18 tahun. Halo Sobat KPPN 007, perkenalkan nama saya Vivin Lase, asal sekolah SMK Negeri 1 Bawalato, kelas 11 OTKP, umur saya 17 tahun. Iya, itu tadi ya, ada Ardin ya. Iya. Yang paling sini Ardin, baru Alvin ya. Kemudian Fitri dan Vivin. Jadi kalian berempat di sini apa ini? Bersaudara atau bersahabat? Bersahabat. Oh, bersahabat ya. Satu sekolah ya. Iya. Dari SMA 1 SMK 1 Bawalato. Iya. Itu ada di Kabupaten Nias ya. Nah, di KPPN Gunung Sitoli ini kalian apa nih kegiatannya, sebagai apa? Kami di sini sedang menjalankan PKL kurang lebih selama 3 bulan. PKL singkatannya apa tuh coba? Praktek kerja industri, praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan. Oh, jadi ini merupakan program dari sekolah ya? Iya. Dari sekolah. Jadi di SMK di kelas berapa? Kelas 11 ya? Kelas 11. Kelas 11 selama 3 bulan. 3 bulan harus menjalankan program PKL. Jadi sudah berapa bulan di KPPN Gunung Sitoli? Hampir 3 bulan, Bu. Oh, udah hampir 3 bulan. Jadi udah mau selesai nih Mau programnya selesai, ya. Oh, gitu. Luar biasa. Jadi selama kalian bersekolah di sini kalian pulang pergi apa gimana dari Kabupaten Nias atau bagaimana? Coba bisa cerita mungkin Ardin. Kalau saya, Bu, saya ngekos di dekat KPPN Gunung Sitoli, dan jadwal pulang kampungnya mungkin bergantung pada liburan, Bu. Oh gitu. Oh, jadi kalau jarak dari Kabupaten Nias ke Gunung Sitoli ada kira-kira berapa jam? 55 km dari sini, sekitar 1 jam lewat kendaraan. 1 jam ya. Oh, jadi lumayan juga ya, nggak mungkin pulang pergi ya dari rumah ya. Jadi kalau Adin ngekos ya. Kalau Alpin? Kalau Alpin, Bu, tinggal di rumah saudara. Oh, tinggal di rumah saudara. Jadi bisa menginap ya. Untung ada saudara di sini ya. Ada. Oh, kalau Vivin sama Fitri gimana? Kalau kita satu rumah saudara, tapi satu rumah. Oh, di rumah saudara juga. Oh, gitu. Mungkin supaya lebih aman gitu ya. Oh, tapi satu rumah, Vivin sama Fitri. Berarti kalian bersaudara dong ya? Ada kaitan semarga. Oh, ada kaitan satu marga. Oh iya, berarti yang ngekos hanya Ardin ya, gitu. Jadi selama di kurang lebih 3 bulan di Gunung Sitoli, biasanya pulang ke rumah tergantung ya, tergantung libur atau mungkin ada yang seminggu sekali ya, ada yang sebulan sekali mungkin ya. Kalau di Gunung Sitoli ini pertama kali di kota Gunung Sitoli, baru pertama kali merantau atau sudah sering ke Gunung Sitoli? Sering. Oh, udah sering ya, berarti udah terbiasa ya dengan keadaan kota Gunung Sitoli. Kalau saya boleh tahu, untuk program PKL ini
kenapa memilih KPPN Gunung Sitoli sebagai tempat tujuan PKL-nya? Mungkin menurut saya Bu, KPPN Gunung Sitoli ini merupakan kantor yang mengelola data keuangan negara. Jadi di sini kan mengelola APBN. Iya. Mungkin untuk lebih kami mengetahui perjalanan keuangan negara, maka lebih bagusnya kami ke sini Bu, ke kantor KPPN. Jadi kalian memilih KPPN Gunung Sitoli karena melihat KPPN Gunung Sitoli ini adalah kantor yang tempat mengelola keuangan negara ya, dan kalian mau belajar banyak gitu ya, bagaimana pengelolaan keuangan negara gitu ya, mungkin bagaimana juga KPPN Gunung Sitoli beroperasi ya sebagai kantor di daerah gitu ya. Kalau boleh tahu, kalau alumni SMK 1 sebelumnya sudah rutin ke sini ya? Sudah. Oh, jadi memang dari tahun ke tahun sudah menjadi tujuan ya, referensi lah ya, di tempat tujuan PKL ya. Nah, kegiatan kalian selama PKL apa aja? Sekarang Fitri yang jawab. Kira-kira selama PKL 3 bulan ini apa aja coba? Kami diajari oleh Bapak Ajis, Saiful Ajis. Pak Saiful Aziz tuh kepala subbagian umum ya, Bapak Ibu ya, kepala subbagian umum di KPPN Sibolga. Iya. Oke, lanjut. Diajari untuk mengolah dan mengoperasikan bagaimana cara menggunakan Microsoft PowerPoint serta Excel. Di mana di sekolah juga telah dipelajari, cuman terbatas waktunya, Bu. Terbatas waktunya karena kesibukan guru masing-masing itu berbeda-beda. Jadi nggak cukup waktunya untuk mengajari anak-anak dari berbagai memahami Microsoft Office, PowerPoint, dan Word. Jadi kalian diajari mungkin diberikan tugas ya? Iya, Bu. Membuat Untuk apa, surat-surat, presentasi, presentasi, undangan. buat undangan gitu ya. Untuk itu kalian apa bawa fasilitas sendiri atau bagaimana? Atau disediakan dari? Disediakan oleh kantor, Bu. Oh gitu. Sebagai laptop. Jadi lengkap ya? Iya. Yang dibutuhkan itu lengkap ya. Jadi nggak ada bawa apa-apa dari sekolah atau dari rumah, nggak ada? Tidak ada. Jadi semuanya disediakan di Iya, kantor. disediakan oleh kantor. Kalau untuk PKL ini kalian ada menyiapkan apa, dana atau apa gitu untuk program ini ya? Ada nggak kira-kira? Sepertinya tidak, Bu. Cuman kalau pembayaran kos itu aja. Oh iya, memang untuk yang pribadi ya. Iya. Tapi kalau misalnya kegiatan program ini nggak ada Iya, dipungut nggak ada. biaya ya. Iya. Oh gitu. Kalau Fitri sendiri, kira-kira Vivin ya, Vivin saya mau tanya, Vivin. Kalau tadi kan Fitri belajar Microsoft Office gitu ya. Kalau Vivin apa yang didapat selama 3 bulan kurang lebih di KPPN Gunung Sitoli? Yang nggak didapat di sekolah ya? Kalau Vivin sih Bu, saya dapat tuh gimana kita bisa mengupload foto di Google Drive, terus bagaimana kita bisa mengelola sebuah keuangan, terus bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi Google seperti Google Drive ataupun Google Chrome, dan terus untuk mengikuti Zoom. Oh, jadi lebih terbiasa ya? Iya. Lebih terbiasa hal-hal yang berkaitan dengan IT ya kan, dengan internet gitu ya, aplikasi-aplikasi perkantoran gitu ya. Gimana kalau Alvin gimana? Oh, kalau Alvin sih Bu nggak terlalu banyak, hanya memang sih dari sekolah sudah diajarkan dahulunya, Iya. tapi kami PKL ini untuk bisa lebih tahu lagi. Iya, selama Alvin PKL di sini, Alvin bisa mengoperasikan komputer, Iya. bisa menggunakan Microsoft PowerPoint, Word, dan Excel. Oke. Terus kira-kira itu kan tadi yang urusan dengan kerjaan ya, pengetahuan ya. Bagaimana dengan kalian misalnya cara berkomunikasi dengan pegawai-pegawai kantor di sini? Sini ada Bapak Ibu pegawai kantor kan ya? Ada teman-teman yang lain, pegawai-pegawai PPN gitu. Kalian belajar nggak sesuatu dari kalian selama 3 bulan di kantor ini? Kalau soal komunikasi, Iya, coba ceritain, Arvin coba. Ya Bu, semenjak saya ke KPPN Gunung Sitoli ini, saya membangun komunikasi yang baik terhadap pegawai kantoran, baik itu PPN-PN bahkan pegawai-pegawai kantor
yang negeri. Mm-mm. Jadi beda halnya dengan di sekolah. Yeah. Mungkin komunikasi kita itu tidak formal sekali. Yeah. Jadi kalau di kantor kita diajarkan untuk profesional sedikit. Ya, betul. Jadi ada bedanya ya, Ada suasana bedanya. di kantor dengan di sekolah ya. Iya. Jadi beda juga mungkin cara kita berkomunikasi dengan bapak ibu guru, dengan teman-teman di sekolah, dengan sesama pegawai kantor. Jadi adalah yang kalian pelajari ya, Iya. dari interaksi bapak ibu di sini, atau bagaimana kalian berkomunikasi dengan bapak ibu di sini gitu ya. Menurut kalian pengalaman PKL ini dari 1 sampai 10 manfaatnya berapa? 1 sampai 10. 1 kan berarti tidak bermanfaat. 2 kurang bermanfaat. 3 ya dikit-dikit bermanfaat. Sampai yang 10 sangat bermanfaat banget, luar biasa. 1 sampai 10 rate-nya. Kalau Fitri 10. Oh 10 luar biasa. Kalau Vivin gimana? 10 juga. Oh 10 juga ya. Ini yang berdua ini 10 luar biasa. 10. luar biasa. bisa 100 ya. Jadi menurut kalian memang program ini memang sangat diperlukan Iya, Bu. untuk di sekolah ya. Bukan hanya belajar teori, tapi juga praktek ya. Jadi kita belajar praktek itu bisa lebih cepat memahami ya. Iya. Lebih cepat memahami dan juga belajar langsung ya, belajar langsung. Nah, kalau di KPPN Gunung Sitoli di sekolah ya, dari sekolah kira-kira apa yang diwajibkan? Maksudnya kalian disuruh membuat apa untuk tugas akhir setelah PKL ini? Membuat laporan. Pembuatan laporan. Bu. Oh, buat laporan. Buat laporan. Laporan isinya tentang Apa yang dikerjakan selama PKL di KPPN Gunung oh Sitoli. gitu. Jadi masing-masing atau kelompok? Individu. Individual ya. Jadi nanti itu jadi nilai ya. Iya, Bu. Iya. Terus apakah dari pihak kantor juga akan memberikan penilaian kepada Akan adik-adik memberikan, ini? Bu, memberikan. Oh gitu. Jadi nanti apa yang berdasarkan apa gitu penilaiannya? Ada presentasi kah? Atau berdasarkan kehadiran, berdasarkan tugas-tugas? Apa coba? Coba Alvin yang ngomong sekarang. Berdasarkan apa penilaian dari KPPN ini? Kalau menurut Alvin sih Bu, Mm-mm. penilaiannya berdasarkan dari hasil presentasi, Oh, kehadiran ya. ya, Mm-mm. termasuk juga tugas-tugas yang telah diberikan. Oh, jadi selama kalian 3 bulan di sini ada tugas-tugas yang diberikan kepada kalian? Ada, Bu. Oh, jadi ada penanggung jawab pemberian tugas ya? Iya. Siapa di KPPN Gunung Sitoli? Miss Messi. Oh, Miss Messi. Iya. Oh, itu penanggung jawab ya, PIC ya? PIC teman-teman PKL ya? Iya. Oh ya, luar biasa ya Miss Messi. Kalau kalian menilai Miss Messi berapa nilainya? 10. Emang sangat berdedikasi ya Miss Messi kita ini. Baik, nah ini pertanyaan selanjutnya. Setelah 3 bulan di sini, kalian udah tahu belum KPPN Gunung Sitoli itu singkatannya apa? Kalau Ardin, singkatannya apa? KPPN merupakan Singkatannya oh, apa? Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Oke, betul, 100 ya kan. Sekarang Alvin, KPPN Gunung Sitoli di Kepulauan Nias ada berapa? Ada 1. Cuma ada 1 ya. Cuma satu-satunya di Kepulauan Nias ya. Kalau di Sumatera Utara, di KPPN itu ada 11. Tapi di Gunung Sitoli hanya satu-satunya ya. Melayani berapa kabupaten kota di Kepulauan Nias? 4 kabupaten 1 kota. Iya betul, 100 ya. Nanti hadiahnya minta sama Miss Messi ya. Kalau Fitri, KPPN Gunung Sitoli tugasnya apa? Tugas KPPN Gunung Sitoli Mm-mm. untuk membangun pengelolaan keuangan negara, baik itu SPM, tentang seksi bank, Ya. dan lain sebagainya. Oh ya, mengelola keuangan negara ya. Jadi uang-uang negara yang disalurkan di suatu wilayah ya. Kalau di Gunung Sitoli ya di Kepulauan Nias ini ya kan. Ada APBN ya, yang ada di kantor-kantor pemerintah pusat. Ada juga transfer ke daerah, ya kan? Transfer ke daerah. Kalian tahu nggak belanja negara itu untuk membiayai apa aja? Vivin yang jawab. Belanja negara Membiayai apa aja? untuk keperluan masyarakat.
keperluan masyarakat. Apa aja itu keperluan masyarakat? Misalnya bahan bakar, Terus seperti BBM, terus boleh subsidi ya, subsidi BBM. Terus apa lagi? terus seperti sembako, Bantuan sosial ya. sosial. Pembangunan jalan, iya kan? Infrastruktur untuk pembangunan sekolah, ya kan, pendidikan. Pak kalian ada dana bos nggak? Ada kok. Nah, dana bos itu adalah transfer ke daerah yang dibiayai dari APBN. Nah, itu disalurkan melalui KPPN Gunung Sitoli gitu. Jadi kalian terima dana bos? Enggak. Ada dapat? Oh enggak ya, sekolah ya. Sekolah punya menerima. Gitu. Iya, jadi dana bos juga untuk bangun puskesmas misalnya, untuk kesehatan ya kan, sarana prasarana jalan, untuk pariwisata, macam-macam ya yang dibangun. Ada juga untuk membiayai belanja pegawai, bayar gaji pegawai ya yang ada di kantor-kantor pemerintah. Itu ya. Iya, Bu. Jadi KPPN Gunung Sitoli mengelola penyaluran APBN tersebut di kantor vertikal pemerintah pusat maupun yang ada di daerah gitu. Kira-kira mau nggak jadi pegawai KPPN Gunung Sitoli? Iya. Mau kali ya? Mau kali. Mau Pak. kali ya? Tahu nggak caranya untuk jadi pegawai KPPN Gunung Sitoli? Kalau dari kalian ini, tahu nggak caranya? Tidak, Bu. Hah? Jadi di KPPN Gunung Sitoli itu, KPPN Gunung Sitoli itu kan adalah Kementerian Keuangan, ya. Nah, Kementerian Keuangan itu menerima pegawai dari jalur PKN STAN, ya. Pernah dengar kan PKN Pernah. STAN kan? Nah, jadi untuk siswa-siswi SMA nanti kelas 12 setelah kalian lulus boleh daftar ke PKN STAN. Kepulauan Nias ini termasuk daerah afirmasi, ya. Jadi yang memperoleh keistimewaan untuk mendaftar, ya, calon-calon mahasiswa dari Kepulauan Nias. Jadi nanti kalian belajar bagus-bagus pulang dari sini, ya kan? Iya, Bu. Nah, nanti kelas 12 kalau udah lulus siap-siap mendaftar di PKN STAN. Tapi enggak pasti ditempatkan di KPPN Gunung Sitoli sih, ya kan? Bisa di Pemda, bisa di kementerian lain gitu. Tapi kalau mungkin anak-anak muda dari Kepulauan Nias ditempatkan kembali di Kepulauan Nias karena pasti sangat diperlukan, ya kan? Iya. Tenaga-tenaga andal pengelola keuangan dari Kepulauan Nias ini gitu, ya. Iya. Jadi rajin belajar ya. Iya. Nah, terakhir, cita-cita Ardin apa? Jadi apa cita-citanya? Kalau Jangan jadi ini ya. Apa? Apa namanya? Insan yang berguna bagi bangsa dan negara ya. Ayo, apa? Harus spesifik. Apa cita-citanya? Saya sih bercita-cita jadi guru. Jadi setelah mengenal KPPN Gunung Sitoli ini bagian pengelolaan keuangan, jadi saya lebih ke situ, Bu. Oh cita-citanya. gitu, luar biasa ya. PKN-nya berarti mengubah cita-cita ya. Luar biasa. Oke, sekarang Alvin, apa cita-citanya? Kemarin Alvin punya cita-cita sebagai seorang perawat. Oh, Tapi sejak PKL sini Alvin berubah cita-citanya jadi pengen jadi pengusaha. oh luar biasa, Alvin. Oke, sekarang Fitri, apa cita-citanya? Kalau Fitri Bu, kalau Tuhan mengizinkan mau jadi guru. Oh, guru. Oke, mantap. Vivin apa? kompetensi Bu, pengennya ingin jadi bidan aja. Jadi bidan. Oh, gitu. Luar biasa. Semuanya cita-citanya melayani masyarakat ya. Tapi yang dua ini berubah setelah ikut PKL. Apapun cita-citanya ya, yang penting bermanfaat bagi banyak orang. Gitu ya. Semoga tercapai cita-cita adik-adik semua, Ardin, Alvin, Fitri dan Vivin ya. Sepulang dari KPPN Gunung Sitoli, semua manfaat yang diperoleh selama belajar dan bekerja di sini itu diingat ya, kemudian ditingkatkan nanti di sekolah dan belajar dengan giat sampai dengan kelas 12 lulus dan mencapai cita-cita masing-masing. Terima kasih ya semuanya ya. Ya, baik, demikian Sobat KPPN 007 sudah banyak yang kami bercerita ya dari tadi bagaimana mereka berinteraksi di KPPN Gunung Sitoli dan bahkan ada yang sempat mengubah cita-cita ya selama berada di KPPN Gunung Sitoli. Luar biasa. Ternyata pengalaman selama 3 bulan ini sangat berdampak ya
dan bermanfaat bagi adik-adik PKL dari SMK 1 ya. SMK 1 Bawalatu Kabupaten Nias. Terima kasih telah menyimak Sobat KPPN 007. Semoga percakapan kita di sore hari ini, di weekend ini juga dapat teman-teman ambil manfaatnya. Ya, intinya di masa muda selagi masih ada kesempatan, cari terus apa yang bisa meningkatkan kapasitas kita, besarkan terus kompetensi kita sehingga nanti dapat kita manfaatkan untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang, terlebih supaya hidup kita bermanfaat buat banyak orang. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi berikutnya. Salam Yahobu.